Rokok merupakan salah satu produk yang menjadi perhatian tidak hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga dalam perspektif keagamaan. Di Indonesia, dua organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum konsumsi rokok. NU cenderung membolehkan penggunaan rokok dengan penafsiran tertentu, sedangkan Muhammadiyah mengambil sikap yang lebih tegas dalam mengharamkan rokok. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan metodologi ijtihad, tetapi juga latar belakang sejarah, budaya, dan pendekatan terhadap kesehatan masyarakat. Nahdlatul Ulama didirikan pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap tantangan modernisasi dan pengaruh Barat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Organisasi ini menekankan pentingnya tradisi keilmuan Islam yang moderat dan adaptif terhadap konteks budaya lokal. NU mengutamakan pendekatan konstekstual dalam menafsirkan ajaran Islam, sehingga dalam beberapa isu termasuk rokok, terdapat ruang untuk perbedaan pendapat berdasarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Sementara Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 dengan tujuan melakukan reformasi keagamaan. Organisasi ini menekankan pentingnya kemurnian ajaran Islam dalam menolak praktek-praktek yang dianggap bid'ah atau menyimpang. Muhammadiyah memiliki kecenderungan untuk menerapkan interpretasi literal terhadap nas Al-Quran dan hadis, terutama dalam konteks yang berkaitan dengan kesehatan dan moralitas. Sikap tegasnya terhadap rokok merupakan bagian dari upaya menjaga kemurnian dan kesehatan umat. Pendekatan NU terhadap rokok bersandar pada konsep keadilan sosial dan kontekstualisasi hukum Islam. Beberapa poin pentingnya adalah NU memandang bahwa hukum dapat bersifat kontekstual dalam masyarakat yang sudah terbiasa dengan kebiasaan merokok. Pengharaman yang keras dianggap bisa menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, NU cenderung memilih pendekatan moderat yang tidak melarang rokok secara mutlak, melainkan menekankan pada pendidikan dan kesadaran. NU mengambil pendekatan ijtihad yang lebih luas, di mana penafsiran terhadap nas Al-Quran dan hadis dapat disesuaikan dengan kondisi zaman dan budaya. Hal ini memungkinkan adanya perbedaan pendapat mengenai isu rokok ini, di mana faktor ekonomi dan tradisi masyarakat turut dipertimbangkan. Dalam beberapa komunitas NU, rokok dianggap sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang sudah mengakar. NU lebih menekankan pada upaya pengendalian dan pendidikan mengenai dampak negatif rokok daripada penerapan sanksi agama secara tegas. Sementara sikap Muhammadiyah terhadap rokok didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain Muhammadiyah cenderung menerapkan penafsiran yang lebih literal. Banyak hadis yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari segala bentuk kemudorotan yang menurut interpretasi Muhammadiyah termasuk kebiasaan merokok. Dengan adanya bukti ilmiah mengenai dampak buruk rokok terhadap kesehatan, Muhammadiyah melihat konsumsi rokok sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip menjaga tubuh sebagai amanah dari Allah. Oleh karena itu, rokok diharamkan untuk menghindari kerusakan kesehatan umat. Muhammadiyah sebagai organisasi yang berfokus pada pembaharuan dalam praktek keagamaan, melihat pengharaman rokok ini sebagai bagian dari upaya reformasi sosial. Larangan tersebut diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, serta menghindarkan umat dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Konsumsi rokok tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berpengaruh pada produktivitas dan beban biaya kesehatan masyarakat. Dalam konteks sosial, kebiasaan merokok dapat mempengaruhi perilaku, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. NU dan Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat mengenai dampak rokok,
Sementara NU memilih pendekatan edukatif dan pengendalian. Sedangkan Muhammadiyah mengedepankan sikap tegas dengan mengharamkan rokok demi menjaga kesehatan umat. Dalam membandingkan kedua perspektif ini, beberapa aspek penting dapat diidentifikasi. NU menggunakan pendekatan ijtihad kontekstual yang mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya di masyarakat. Di sisi lain, Muhammadiyah lebih mengutamakan pendekatan tekstual dan literal dalam menafsirkan nas keagamaan. NU lebih cenderung pada pendekatan pendidikan dan pengendalian perilaku, sedangkan Muhammadiyah memilih pendekatan yang lebih tegas berupa pengharaman sebagai upaya preventif. Pendekatan moderat dari NU dianggap lebih sesuai dalam konteks masyarakat yang telah memiliki tradisi merokok, dengan harapan perubahan dapat terjadi melalui pendidikan. Sementara itu, sikap keras Muhammadiyah berupaya memutus siklus kebiasaan yang dianggap merusak generasi muda. NU mencoba menyeimbangkan antara tradisi keagamaan dan realitas sosial modern, sedangkan Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam dengan mengadopsi prinsip-prinsip reformasi. Keputusan kedua organisasi ini memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Sikap NU yang lebih moderat terhadap rokok dapat menciptakan persepsi bahwa rokok adalah masalah yang dapat diatur melalui pendidikan, sementara pendekatan Muhammadiyah yang tegas berpotensi mempengaruhi norma sosial dengan menekankan larangan. Di kalangan pemuda, terutama yang bernaung di lingkungan pesantren atau sekolah yang berafiliasi dengan kedua organisasi ini, perbedaan sikap ini dapat mempengaruhi pilihan gaya hidup dan kesadaran akan kesehatan. Perbedaan sikap terhadap rokok antara NU dan Muhammadiyah mencerminkan perbedaan pendekatan metodologi ijtihad dan penafsiran nas keagamaan. NU yang mengedepankan pendekatan kontekstual dan pendidikan memilih untuk membolehkan rokok dengan catatan adanya upaya pengendalian dan penyuluhan. Sedangkan Muhammadiyah dengan pendekatan tekstual dan literal mengharamkan rokok sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan umat.